itulah yang frekuensi paling rendah di mana itu batas minimal manusia sanggup mendengar. Gitu, itu penting sekali, itu penting sekali. Dan itu dapat dibuktikan kalau kita mencemplungkan sesuatu ke kolam renang saya ini. Belajar ya ampun, belajar. Audio itu perlu dipelajari. Telinga kita itu salah satu dari panca indera. Dan tidak pernah beristirahat, Pak. Tidak pernah tidur dia. Ya. Gue nggak sombong, gue jago. Selalu begitu. Iya, salah. Nggak pernah sombong. Ampun, raja terakhir, ampun suhu gitu ya. Semuanya di nol. Ya. Kicknya dong kurang keras, gainnya dinaikin. Dia tetap di nol. Gitarnya dong pelanin, gainnya dipelanin. Tidak, gain itu mencari input, bukan mencari output. Gain itu mencari input, bukan mencari output. Ya. Kalau saya boleh ngomong ya, gini loh. Jangan nekat. Menyeneni orang, kalau belum tahu hari Selasanya. Iya dong. Ojo nyeneni nek urung ngerti selosone. Gitu kan. Gitu kan. Mas. Ada makalan atau madhouse Sifas Regal? Enggak, kita atau beras kencur. Iya, kita jual jamu. Kita jual jamu, ada pahitan. Waduh, bartender lagi komplit nih. Cheers. Oh iya, sorry. Waduh, luar biasa. Jadi yang ada jamu apa ini? Ini ada bir bintang, ada beras kencur, ada juga pahitan. Oh, kepahitan. Iya. Ini namanya pahitan. Ya, ini namanya pahitan, yang ini setan. Waduh. Jadi hari ini raja terakhir dia tampil beda. Sebelum kita mulai podcast, kita mau menikmati dulu. Ya. Ternyata ada beras kencur, Sifas Regal, sampai semua jenis ada ini. Jose Cuervo juga ada. Top Marco Top. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, masih bersama dengan saya, raja terakhir. Mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya? Wih, udah, lu sini lu. Oh, sini. Langsung. Waduh. Ini nggak jadi diracik. Jadi saya punya bartender tapi racikannya Sifas Regal sama beras kencur gitu. Ini nggak jadi diracik. Nanti aja gitu. Jadi netizen, hari ini kita suasananya agak beda karena biasanya kita ada di Art Sound di Chandracom dengan background audio mixer, digital prosesor, semuanya yang komplit. Tapi kali ini sesuatu yang luar biasa. Background kita limiter. Ini limiter asli. Ini limiter asli. Jadi kalau sudah kena limitnya langsung kepotong itu langsung itu. Iya, gebrak. Asli. Ini asli ini. Tolong kursi rodanya disiapkan, Bapak. Bapak kalau kita tepuk tangan itu tepuk tangan ya. Teman-teman ini ada 3.000 orang nih audiens langsung nih. Jadi silakan duduk santai aja. Silakan. Oke, netizen se-Indonesia Raya, kita hari ini suasananya rada beda, bukan di studio, tetapi asik banget nih, cozy banget. Thank you banget, raja terakhir sudah menjamu kita. Ya. Jadi di depan kita langsung pemandangannya kolam renang. Ya, mohon maaf ya, sejak saya jadi raja terakhir saya dapat properti lumayan banyak. Privilege. Ya. Yang ini kan kita ke Alaska ini lumayan kita baru mendarat 3 hari yang lalu. Sudah ketemu beruang. Jadi kalau nanti sudah kena limiternya, begitu sudah rada jeglek dikit, tinggal dicemplungin gitu. Ya. Nanti kita akan bicara masalah kolam renang. Nah, nanti kita akan cemplungin dia dan sekaligus saya baptis supaya cepat bertobat gitu raja terakhir ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, hari ini Pak David kita akan bahas sesuatu yang benar-benar basic. Tapi sebelumnya saya perlu reminder buat netizen, khususnya Jawa Timuran, Surabaya dan sekitarnya, kita akan ada Berani Goes to Surabaya. Live. Belajar audio di sini. On-site. Live, on-site. Di? Offline. Di Fave Hotel Max Tunjungan, Surabaya. Aku tahu Tunjungan. Yo, itu tanggal 17 Oktober. Jadi ini masih cukup waktu, karena baru kemarin kita sudah upload udah penuh. IG, ke YouTube, ke Short, itu sudah berduyun-duyun, pokoknya udah semuanya udah pada hot sekali, antusias untuk mendaftar. Jadi buat temen-temen horek, temen-temen soundman, temen-temen soundgirl juga, itu kan penting kan, karena nggak semuanya men gitu kan. Enggak, ada juga sound girl boy.
Itu namanya Laura, lanangura wadonura. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Jadi enak ngegeser fadernya enak. Gitu. Jadi gitu ya netizen yang Jawa Timuran, nggak hanya Jawa Timuran, jadi siapa aja gitu. yang mau stop by di Surabaya tanggal 17 Oktober segera daftar supaya karena terbatas sekali bisa belajar terbatas sekali waktunya. Basic audio selalu waktunya terbatas. Tempatnya terbatas juga tempatnya juga terbatas. Jadi bukannya kita pilih kasih yang mana dimasukin, memang tempatnya tidak terlalu besar. Yes, kapasitasnya nggak terlalu besar gitu. Jadi harus jadi siapa yang cepat dapat. Jadi nanti daftar, dan ada juga merchandising, ada juga hal-hal yang mendukung untuk kita belajar basic audio di sana. Tapi sebelum kita masuk ke podcast kita, Pak David, spill sedikit pentingnya basic audio untuk para musisi, para engineer, atau siapapun yang berhubungan dengan pro audio. Kira-kira apa? Begini, sebenarnya yang tadi dikatakan oleh Pak Yos itu sangat benar, bahwa untuk mengerti audio kita harus via basic lah intinya. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seorang dokter dengan dokter itu beda loh. Beda. Oke. Kalau dokter itu istilah kerennya S3. Ya. Kalau dokter itu bukan S3. S1 kedokteran. Nah, itu yang paling benar seperti itu. Jadi tolong bedakan. Nah, kalau kita tidak mengerti basic, kita tidak pernah tahu dokter dan dokter. Kalau kita tidak mengerti basic audio, dalam hal ini basic professional audio, kita tidak pernah tahu mengapa bunyinya seperti ini. Ya. Kalau kita tidak tahu gelombang bunyi, kalau kita tidak tahu sound wave, kalau kita tidak tahu complex wave, apa yang saya katakan ini harus diketahui semua orang. Ya. Bukan orang pro audio saja. Bukan hanya orang-orang yang berhubungan dengan sound system. Bukan. Kenapa? Harus semua. Karena semua punya kuping. Karena semua punya kuping. Itu sudah pasti, dan itu jarang sekali difokuskan waktu kita belajar semasa kita dari PAUD. Ya. Setelah PAUD apa ya? SD dong. SD. TK dulu terus SD. Gitu. PAUD, TK, SD, SMP, SMA. SMP, SMA. Udah itu S3 itu sudah tuh. SD, enggak, SMP, S1, setelah itu S1. Iya, makanya. Belum S3. Kan SD, SMP, SMA, S3. 3S tapi S-nya nggak disebut. Nah, pendidikan dasar dan menengah. Oh, pendidikan dasar. Ya. Oke. Baru S1. S1, Jadi, S2, S3. Maksud saya tahapnya seperti itu. Hari ini di Alaska kita akan bicara masalah yang paling basic, yaitu gelombang tunggal. Oke. Gelombang tunggal atau single tone atau pure tone, ataupun yang paling terkenal sebenarnya adalah sine wave. Sine wave. Nah, ini topik penting ini, basic banget. Instead of sound wave, we are talking about sine wave. So what is the difference between sound wave and sine wave sebetulnya? That's a good question though. So the sine wave is a sound. Okay. But the sound is not a sine wave. Okay. Sine wave is about single pure tone. That is a sine wave. But there's no sine wave. Jadi kalau sine wave itu cuman single tone. Satu gelombang. Satu gelombang saja. Gitu ya. Gelombang tunggal. Ya. Gitu. Kalau mau lihat seperti ini. Nah, kalau kita mungkin coba sambil dari materinya nanti kita juga akan tampilkan footage-nya apa yang disebut sine wave. Itu seperti ini. Atau langsung langsung dipraktekkan kalau di sini. Siap. Bisa langsung dipraktekkan, jadi tidak kaleng-kaleng. Nah, ini yang disebut sine wave ya Pak ya. Ini seperti ini. Kalau kurang terang ini bisa diterangkan. Kalau masih kurang terang juga beli lagi yang baru saja. Yes. Nah, ini gambarnya sudah jelas. Ting. Yang disebut sine wave adalah yang dari sini sampai ke sini ya. Ya, satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh atau 360 derajat. Ya. Karena dia radian satuannya, maka kadang-kadang sine wave satu gelombang itu disebutnya jadi cycle. Oke, makanya jadi sebetulnya sama ya antara gelombang tunggal dan cycle itu satu gitu ya. Satu gelombang itu adalah one cycle. Ya. Makanya satuannya hertz itu bisa jadi satuannya CPS. Cycle per second is hertz. Cycle per second is hertz. It's made by Mr. Hertz. Oke. Which is we have to understand that. Oke.
We must understand that. Ya. Orang-orang kadang-kadang begitu lari ke sine wave, mereka sudah pusing duluan. Aduh, ini gimana nih? V RMS sama dengan 1/akar 2. Ya. Udah, aduh ngapain katanya begitu. Apalagi kalau udah masalahnya trigonometri. Oh, ini berarti gelombang sinusoidal. Langsung larinya ke fisika, padahal sesungguhnya ini begitu. Basic sekali. Basic sekali. Ya. Jadi kalau teman-teman semua benci dengan yang beginian dan lalu tidak mengerti, itu yang salah sekali lagi bukan teman-teman, tapi yang menerangkannya. Ya, gurunya bikin puyeng. Bikin puyeng, itu paling nggak enak itu. Oke, sekarang bagaimana kita membikin mudah sesuatu yang sulit? Nah, itulah adanya berani belajar audio di sini. Gitu ya. Kan saya buktikan di sini. Ya. Anggaplah ini adalah getaran. Oke, ini spidol. Berkali-kali ya. Anggaplah dia bergetar seperti ini kan. Ya. Tapi kebetulan belum ada manusia yang bisa bergetar 20 kali dalam 1 detik menggunakan ini. Oke. Susah sekali kalau ini bisa 20 kali. Kalau saya bisa bergetar 20 kali per detik, maka dia jadi subwoofer. Iya, kalau nggak lu stroke soalnya. Iya. Gitu. Tremor. Oke. Tremor. Iya. Jadi anggap saja ini 20 kali per detik ya. Dalam 1 detik ada 20 kali ginian gitu. Saya nggak mungkin juga. Jadi udah saya slow motion. Iya. Namanya slow motion, disingkat menjadi slow mo. Iya. Kalau di kamera kan slow mo. Iya dong, bener dong, slow mo. Itu kita slow mo gini. Nah, kalau kita begini, ya, lalu saya goyangkan ke sana, jadilah gambar ini. Oke, padahal 20 kali dalam 1 detik itulah yang frekuensi paling rendah. Paling rendah, di mana itu batas minimal manusia sanggup mendengar. Gitu, itu penting sekali, penting sekali, dan itu dapat dibuktikan kalau kita mencemplungkan sesuatu ke kolam renang saya ini. Apalagi bayangkan ya, 20 kali dalam 1 detik aja kita udah kayak orang tremor. Bayangkan di frekuensi high manusia bisa mendengar 20.000 kali. 20.000 kali dalam 1 detik. Karena itu bentuknya Twitter selalu kecil gitu, supaya dia bisa bergetarnya mudah. Itulah sebabnya dia namanya tweet. Karena burung semuanya frekuensinya tinggi. Nge-tweet. Makanya tidak ada logonya Twitter burung. Karena gitu. Burung tidak ada yang subwoofer. Ya. Mana ada burung yang bunyinya? Nggak ada. Karena subwoofer itu pasti gorila. Makanya gitu. Godzilla. Enggak, itu bukan subwoofer, masih woofer. Masih woofer ya. Kalau masih rendah. Kalau bawahnya lagi nggak ada binatangnya masalahnya. Iya, itu infralah. Itu enggak. Karena itu kayak sub itu sudah infra. Padahal kita sendiri saja dengan 20 kali 1 detik udah kayak orang tremor. Pertanyaan saya adalah, mungkin nggak ada sebuah output transducer which is loudspeaker, which is speaker but not salon. Jangan pernah bicara salon. Ya, itu udah kita bahas beberapa kali ya. Lihat lagi itu kenapa itu jangan disebut salon. Salonnya neng di. Gitu. Wah, salonnya besar sekali gitu misalnya. Loh, ini salonnya kok kecil gitu kan? Emangnya lu mau krembat? Gitu. Ngerti asal dari mana? Tapi jangan mengindonesiakan sesuatu yang memang tidak bisa diindonesiakan. Ya, nggak usah maksa. Yang namanya kalau emang mixer ya mixer, nggak usah dibikin pencampur. Jangan. Bikin donat. Jangan. Kompresor ayo gimana? Nah, itu kompresor. Jadi this is the processor function of ngisi ban. Nah, misalnya kompresor gitu. Soalnya gitu ya. Itu udah joke di mana-mana kalau sekarang, tapi tolong ayo kita bareng-bareng gitu loh ya. Bukannya saya sombong atau bagaimana, tapi enggak, lu memang sombong gitu loh. Jadi ya, tapi kadang kita butuh orang sombong gitu, karena kadang-kadang kalau nggak ada yang tengil, songong kayak begini, orang ngasih ngeyel gitu ya. Gue nggak sombong, gue jago. Selalu begitu. Iya, salah. Nggak pernah sombong. Ampun, raja terakhir, ampun suhu gitu ya. Enggak, beneran nggak ada sombong-sombong. Cuman gue hanya jujur aja gitu bahwa gue bisa ini. Terus orang jadi ngomongnya sombong. Enggak.
memang gue jago. Kenapa lu jago? Karena gue belajar. Nah, itulah perlunya berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Waduh, tapi ini 3.000 orang. Iya. Balik lagi. Ini 3.000 orang bisa nggak kedengeran, sistemnya juga. Akustiknya soalnya nyerapnya ke awan ini soalnya langsung. Ini peredamnya itu tidak ketok. Kembali ke laptop, waduh kayak rukul ini kita. Kembali ke laptop. Jadi itu tadi basic audio, kita bahas tentang gelombang bunyi. Di mana itulah bedanya antara sine wave dan sound wave. Karena kalau sound wave nggak cuma satu. Nggak, betul. Bagus sekali itu kata-kata. Kalau kita udah bicara sound, apa yang kita dengar sehari-hari dan kapanpun itu, kecuali orang gendeng, sorry ya, itu nggak pernah kita dengerin sound wave. Lu lagi dengerin apa? Gue lagi nikmatin 5 kilo nih. Wih, gitu ya. Padahal satu sound wave, gitu doang gitu. Nggak pernah ada orang di dunia ini yang menikmatinya sound wave kecuali lagi healing ya, healing. Audio for healing. For memang frekuensi tertentu kita bisa cari untuk bahwa frekuensi sekian itu membuat orang menjadi marah-marah. Frekuensi sekian membuat orang bisa tidur. Kalau saya sih sorry karena kita ngomong pro audio, semua frekuensi buat saya nggak bisa bikin tidur. Yang ada bikin emosi. Contohnya feedback itu pasti hanya satu frekuensi. Tidak pernah feedback itu nggak pernah. Itu namanya udah musik gitu. Udah. Yang namanya feedback itu juga nggak pernah chord. Mengapa Apple itu lebih bahagia dibanding merek lain? Karena pertama kali Apple dinyalakan itu bukan sine wave. Apa itu? Cung, bunyi gitu kan? Iya. Dia kompleks. Iya. Pas waktu opening ya. Waktu opening, cung gitu langsung. Betul nggak sih seperti itu? Itu Apple yang pertama bikin seperti itu. Dia memang pintar sekali, bukan sombong. Memang dia pintar membuat sesuatu yang orang lain tidak bikin. Nggak apa-apa, orang tuh boleh nganggap sombong as long as we know how to do. Iya. Jangan ngomong ngawur. Iya, jangan ngomong ngawur. Maaf kata loh, sekarang ini entah karena kita atau karena apa, banyak sekali orang menerangkan. Itulah bedanya orang percaya diri dengan sombong. Kalau orang percaya diri itu memang ya dia tahu apa yang dia lakukan. Dia percaya kepada dirinya sendiri akan keilmuannya, asal tidak over confidence. Nah, itu yang salah. Jadi ya makanya ayo kita sama-sama gitu loh. Maksud saya, yuk kita sama-sama untuk yang terdekat ini kita sama-sama di Surabaya kan. Nanti akan kita buka semuanya. Jadi there is no stupid question. There is no rubbish question. Karena semua pertanyaan itu penting untuk membangun legal pengetahuan dasar kita. Gitu, nggak apa-apa silakan. Jadi nanti langsung bertanya ke kita. Dan kalau kita tidak tahu, kita akan bilang kita tidak tahu. Jangan ngawur. Jangan ngawur, karena nanti makin tersesat muridnya. Jangan. Udah kita belum tahu atau agak lupa atau bagaimana, bilang nanti. Toh kita pertemuannya 2 hari kan? 2 minggu. Nih kita balik lagi dulu nih ke gelombang bunyi. Dasar dari gelombang bunyi sehingga itu menjadi basic audio. Itu seperti apa, Pak? Jadi awalnya ya, coba bayangkan awalnya kita mempunyai sebuah gitar. Gitar yang normal itu stringnya, snare-nya ada piro? Ada piro sih, ada berapa? 6, standar tuh ya. 6 dong. Kan gitu. Apakah mungkin kalau kita petik satu, yang lain tidak ikut bergetar? Apakah mungkin? Sebetulnya enggak, karena ada resonansi di dalamnya. Dia pasti berresonansi dengan yang lain gitu. Jadi kita tekan satu tapi tidak di kapo ya, artinya tidak di. Yang lain ikut bergetar. From low to high. A single instrument note is really a sandwich of frequencies. Sebetulnya. Contoh. Itu contoh yang agak complicated. Contoh yang gampang adalah jika orang bernyanyi seriosa. Dulu kalau pelatihan klasikal, kita nyanyi, lalu ini kita isi menggunakan jamu. Sedikit. Kita nyanyi, dia ikut bergetar. Jadi mengapa di sini ada gelas di sini? Bukan kita mau minum-minum, tapi untuk ini kalau diisi air, bunyinya akan frekuensinya naik atau turun. Ayo,
Turun dong mestinya dong. Ayo Karena coba ya. meregang, ya. Coba ya. Ini tanpa apapun. Ya. Ini live ini. Ya. Kita mukulnya pakai itu aja, spidol. Ting. Nah, Ya. gitu kan. Sekarang diisi ya. Ya. Ya kan? Lebih rendah kan? Lebih dep. Semakin banyak airnya. Oh, Sama aja? iya sama ya. Enggak. Tambah rendah. Iya, makin rendah. Mengapa sama saja? Karena telinga manusia kepekaan terhadap frekuensinya tidak secanggih alat. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong 2 kilo, Wah. apanya yang 2 kilo? Ya. Manggamu. Mbahmu. Apa nih? Sing 2 kilo itu apanya? Ya, karena keterbatasan dari organ manusia Nggak itu bisa bukan seperti sepeka itu. komputer. Kita pilek saja, kemampuan kita mendengar sudah berubah. Kalau ini bisa, ya. Nah, Kalau kecuali iPhone 21 ini bisa. kalau kita pakai, iPhone 21. oh ya itu udah lebih canggih lagi karena baru keluar 17 sekarang. Enggak, saya udah 21. Makanya. Sorry ya. Bukan sombong. Iyalah, makanya kita mengundang kan harus yang alien kayak begini. Sorry banget. Saya kan di bagian R&D namanya. Iya. Research and ndablek. Di sini kita punya tamu jauh-jauh loh. Iya. Dari Balikpapan, dari Palu, dari Semarang. Makanya. Coba ngomong yang dari Palu, bahasa Palu. Gerimba Komiolet. Wah, kan? suara Coba yang- mudeng aku gitu. Coba yang dari Balikpapan, bahasa Balikpapan. Ikam ada di mana? Ikam. Oh, gitu. Kan? Ini dari mana ini Bapak ini? Dari tadi dia. Dari Sunda apa dari Jawa atau dari Alaska? Sunda. Sunda. Ayo ngomong bahasa Sunda. Ya, Mana we balik ke mana? kumamane. Ya. Oke. Yang ini dari mana? Sunda. Nah, So, lo bahasa Sunda di dianya. Tapi ke Sunda tuh. Oke. Gimana mau dibuktiin sekarang? Iya yang dong. ini Jadi yang ini udah intinya jadi semakin rendah gitu. semakin rendah, semakin dipenuhin lagi semakin rendah dia. Oke, jadi ada musical instrumen yang berdasarkan air. Dia ukur beneran ada frekuensinya. Frekuensi is synonym of nada. Ya. Oke, senar nomor 5, saya ingetin lagi. Senar nomor 5 dari gitar yang normal itu pasti bergetar 440 kali dalam 1 detik atau 442 kali dalam 1 detik. Karena 440 440 K. 440 Hertz Hertz. dia bergetar 440 kali Oh, dalam 440 kali ya. dalam 1 detik. 440 Hertz atau 440 cycle per second. Oke. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Ya. Langsung saja ini kan live. Jadi senar kelima itu pasti rata-rata di 440 atau 442. Ya, atau 442. Oke. Walau hanya berbeda 2 Hz, tetapi itu menjadi standar internasional. Vatikan ini sekarang lagi di 442 atau di 440 gitu. Standar. Oke, ya. Tapi bukan berarti itu jadi toleransi, bukan? Bukan. Oke. Bukan. Jadi Bukan. standar musiknya ya. A-nya, A3-nya ini di berapa? Oke. Ada A2, A1 ya. Oke, di Google aja. Ya. Jangan pernah percaya sama orang. Ya. Percayalah pada Jadi kita lagi standarnya di 440 atau di 442. 442. Kadang-kadang suka berubah. Ya. Bisa mengerti maksudnya? Karena ketika standar itu 440 atau 442, senar yang lain juga harus berubah. Begitu. Gitu kan? Itu Ya. itu. Ya. Tapi emang Mas Yos ini cepat sekali ya. Kalau nggak cepet nggak ada podcast berani soalnya. Gitu. Iya, cepat Nah sekali. balik lagi, tadi kenapa ini tadi teredam sebetulnya memang Karena dia menjadi lebih tebal. Begitu Oke. dia menjadi lebih tebal, dia menjadi lebih sulit bergetar. Ya. Perkataan sulit bergetar berarti bergetarnya bertambah cepat atau bertambah lambat? bertambah lambat. Kan karena Oke. tambah sulit. Itulah tadi logika mengenai senar gitar tadi ya. Begitu. Sekalipun satu dipetik, sebetulnya yang lain itu ikut bergetar. Ikut bergetar. Orang dia satu rumah, Ya. kan nggak mungkin. Lu senar nomor 1 gitarnya satu aja. Senar nomor 2-nya di gitar yang lain. Ya. Senar nomor 3 sampai senar nomor 6. Jadi ada 6 gitar, masing-masing memetik satu. Ya. Kalau memetik bareng, lu metik di sini, gua di sini, jadilah nada C gitu. Ya. Ya. Nada C, chord C. Itu tadi berbeda ketika ketika kita sudah pakai nada di pencetnya sama C misalnya atau Ya. G itu sudah menjadi Standar. Standar. Semua kalau kita main di A, open Ya. string A, jreng, bunyinya pasti chordnya itu. Ya. Oke.
Chord adalah satuan dari nada-nada. Chord adalah satuan dari nada-nada. Ya. Ada yang 2 itu sudah dianggap chord, bisa 3 chord, bisa 4 chord. Tapi kalau saya sekali main 17 chord, 17 nada. Oke. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ndablek. Oke, gitu kalau main cing. Jadi kalau saya yang main keyboard, yang lain susah untuk masuknya nih. Ya, ini mau ngikutin yang mana gitu. Nah, itu memang harus sulit dulu, baru nanti menjadi mudah semuanya. Iya dong. Oke. Oke, Boksu, sekarang kembali ke laptop. Kemudian kita akan bahas juga ini ada VRMS. Nah, ini basic-basic dulu gitu ya. Ya. Apa basic. maksudnya VRMS? Begini, sewaktu berada di sini, berada di titik 0 sini, ini tadinya di sini, di belakangnya sini, itu garis sebenarnya. Oke. Dia tidak bergetar. Ya. Benda ini tidak bergetar, dia diam aja begitu, kan berarti dia garis. Ya. Sampai sini dia baru bergetar, ke atas dulu baru ke bawah. Ya. Bisa bayangkan di sini ada sebuah loudspeaker. Oke. Loudspeaker itu saya tempelkan dengan marker saya ini. Ya. Kalau loudspeaker ini lagi tidak bergetar, maka si marker ini tidak bergetar. Ya. Kalau saya garisin ke sana, dia berbentuk garis. Setuju nggak? Ya, setuju. Bukan gini-gini. Ya. Tapi kalau dia bergetar, Oke. masuk di akal nggak nih teman-teman? Ya. Kalau dia bergetar, Maka terjadi sebuah gelombang gitu ya. kalau hanya satu, jadinya gini gambarnya. Sayangnya, setelah dia sendiri sekian lama, tiba-tiba menjadi berdua, tiba-tiba menjadi bertiga, tiba-tiba menjadi demo. Ya. Karena selalu yang namanya harmonik itu timbul karena ada fundamental. Oke. Aslinya yang mana? Ya. Bisa mengerti maksud saya? Ya. Jadi aslinya misalnya kita lagi memetik nomor 5. Senar nomor 5 yang sudah pasti 440 tadi. Oke. Tapi toh kalaupun senar yang lain tidak ikut bergetar, percaya atau tidak, gitarnya sendiri, bodinya itu bergetar. Setuju nggak itu? Ya, ya. Itulah yang disebut resonansi di dalam Atau harmonik. harmonik ya. Ya. Nanti kita punya fundamentalnya berapa, Ya. lalu harmoniknya berapa. Jadi itu makanya tadi saya buka iPhone 21 saya supaya saya bisa memperlihatkan di sini ada yang namanya RTA. Oke, RTA. Frekuensi Real Time Analyzer. Frekuensi real time analyzer. Kebetulan saya di sini punya sound tools. Jadi ketika makernya sendiri Markernya. jalan satu, oke, markernya Ini satu. paling enak nih kalau ada Iya. buat ini. Ini asik nih, sekarang kita bisa gambar gitu ya, Son ya. Jadi ini tidak bergetar. Ya. Ini tidak bergetar. Ini sekarang bergetar. Oke. Kalau dia bergetarnya berupa sine wave, dia akan begitu. Oke. Maka dari titik sini, dari lurus ini, dia akan punya poros sama seperti ini. Dimanapun itu, pokoknya dari titik ini, saya mau tanya, di sini itu dia ada bunyinya nggak? Ada dong, karena sudah ada Di sini? gelombangnya. Oh, di situnya nggak ada. Nggak ada dong. Semakin ke sini, Ya. semakin ada sampai dia di peaknya. Oke, ya. Puncak yang bawah ya dalam ini. Ya. Sebenarnya harusnya mulainya dari sini aja, lebih Ya. enak. Ini garisnya ya. Kalau kata Mas Toman, kalau nggak bisa lurus, kalian nggak lurus aja. Gitu loh. Kan susah harus pakai. Ini di sini, itu anggaplah 0 derajat. Ya. Radian ya, bukan Celsius. Ya. Bukan Fahrenheit. 0 derajat radian. Ini awalnya getaran, anggaplah gitu. Naik dulu, dia turun, nanti dia naik lagi, nanti dia turun lagi, nanti dia naik lagi, dia turun lagi. Begitu. Ya. Oke, sampai sini. Ya. Nah, di 0 ini dia tidak ada bunyinya. Semakin lama semakin keras sampai ke peak. Baru dia semakin pelan, nanti dia sampai sini tidak ada bunyinya lagi. Ya. Terus tambah keras di sini. Itulah logika bergetarnya dia sejauh apa. Ya. Kalau dia semakin bergetarnya jauh, tetap segini, kita sebut amplitudonya atau levelnya itu lebih keras dibanding yang ini. Ya, itulah bedanya antara frekuensi dan dB. amplitudo gitu ya. Hertz dan dB. Jadi ini kalau amplitudo Gitu. setingkat kekencangannya Yes. gitu ya. Ya. Bergetarnya begini atau begini. Ya. Kalau bergetarnya begini, dia amplitudonya kecil. Oke. Kalau dia bergetar begini, dia amplitudonya besar, Ya. tapi mungkin per detiknya sama. Ya, ya. Jadi orang itu harus berkata 20 Hz, di dB-nya berapa?
Ya, sama-sama 20 Hz tapi karena kekencangannya berbeda, ininya juga berbeda. Berbeda gitu ya. Ya. Karena ini yang menentukan power. Ya. Karena itu lalu kita punya rumus dB sama dengan, bisa ingat nggak? dB sama dengan 10 log garitma P2 per asik per P1. Ya. Jadi powernya semakin gede, dB-nya pasti semakin besar. Powernya semakin gede, pasti dB-nya semakin Makanya besar. orang ngomong, yuk kita main sound systemnya mau berapa watt? Oh kalau segini 50.000 watt cukup lah. Percaya atau tidak zaman sekarang yang 50.000 watt ini bisa dimusnahkan sama yang 5.000 watt. Oh iya. Karena sensitivity. Dan efisiensi. Efisiensi. Iya. Sensitivity. Jadi jangan main watt sekarang. Iya, Tetapi efisiennya. Iya. Sensitivity-nya. Bahwa loudspeaker merek ini itu nggak berat. Dibawa kecil juga. Bayangkan dulu ampli-ampli zaman trafo yang banyak, bahkan juga speaker bahkan yang dengan magnet kondenya semakin banyak. Dulu dengan trafo yang makin berat, wah amplinya makin gede. Tapi sekarang ampli udah semakin 1U bahkan. Kenapa? Karena solid state dan efisiensinya sudah sangat bagus tinggi. sekali. Ya, jadi kelas A, kan awalnya ada amplifier kelas A, power. Power kelas A, orang tidak puas, power kelas B, orang tidak puas, power kelas AB, tidak puas kelas C, tidak puas kelas D, tidak puas sampai sekarang kelas banyak, semua akan lebih efisiensi dan sebagainya. Karena bukan berarti ini jelek, ini bagus, sesuai kebutuhannya masing-masing gitu kan ya. Yes, tapi tolong diingat bahwa perkataan bahwa sound system ini berapa watt itu sudah hilang. Ya. Sekarang ini adalah sound system ini maksimum SPL-nya bisa berapa? Yes. Nah ini hal yang basic banget ya Pak David ya, karena diksi tentang sewa sound system by watt daya itu sudah tidak relevan lagi sudah tidak saat bisa ini karena sudah upgrade. Iya, makanya mohon maaf ya, ini bukan bedain merek, tapi merek premium misalnya pakai DNB, Meyer Sound gitu ya, atau misalnya pakai itu L-Acoustic misalnya, tinggi sekali. Efisiensinya tinggi, brandnya bagus, kemudian material barangnya, equipmentnya, ya karena itu harganya berbeda. Bagus, nggak bisa disamain dengan, ini wattnya sama, tapi saya punya misalnya Ashley atau Betavo atau misalnya barang-barang lokal misalnya gitu ya, atau apapun lah. Ya gitu mohon maaf ya, harga bukan ngatain merek ini jelek atau bagus, tidak sama sekali gitu ya. Tapi money don't lie, duit nggak bohong. Nggak bohong, ya. Jadi mengapa dia mahal? Pasti ada sesuatu. Ya. Nah itu ya jangan salah. Ya. Gitu loh. Kalau memang keperluannya tidak ke situ, ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Kita pakai bukan yang premium gitu loh. Iya. Emang kenapa? Tapi kalau kita mau keperluannya yang di sini ya jangan pakai yang di sini, nggak bisa. Yes. Tetapi kalau kita mau di sini, kita pakai yang sini bisa nggak? Ya bisa. Gitu. Tapi kan tidak sesuai peruntukannya. Iya. Misalnya, tapi bisa dong. Bisa. Artinya gini, saya mau menuju ke Alaska ini tidak mau naik pesawat. Saya maunya naik onta, bisa nggak? Bisa. Tapi nyampainya 5 tahun. Kan gitu. Bisa gitu. Ontanya habis 15.000. 15.000 itu belum menikah juga itu. Jadi gitu ya. Bukan berarti kita ke Bogor naik kuda nggak bisa. Bisa gitu. Tapi kalau kita mau nyaman ya naik Mercedes S-Class. Gitu. Kita bisa tidur, kita bisa suspensinya memang enak. Atau kalau mau irit pakailah BMW yang full ya. Loh iya dong. Jadi memang full elektrik toh. Full elektrik, iX misalnya gitu ya. Nah jadi bukan berarti yang ini merek saya amplinya kelas murahan gitu Pak. Bukan berarti kehilangan kemuliaannya. Saya percaya bahwa every single brand have their own market. Ya, definitely ya. Ya kan? Misalnya Suzuki Cherry. Wah, mobil saya cuma Suzuki Cherry pickup loh. Kalau kamu mau pakai buat kulaan sayur, ya cocoknya pakai. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena memang sesuai. Justru kalau kebalik aneh. Nah, kalau kayak BMW apa tadi? pakai BMW iX buat kulaan sayur gitu. Sebenarnya ada nggak mobilnya di sini? Karena muatnya sedikit. Mobilnya ada nggak? Gitu. Ntar kita ngomong mobilnya ada nggak? Coba di shoot dulu. Lu ada dong. Ping. Gitu. Yang punya saya juga ada. Warna putih punya saya juga hybrid. Nggak ada bunyinya. Yoi. Sangat senang. Mengapa? Karena audio atau noise
atau audio dengan SPR yang tinggi itu sangat mengganggu. Ya, karena dengan listrik akhirnya kan lebih silent kan. Bener-bener silent. Ya, saya bukan tidak senang horor, bukan. Kalau lagi masanya saya senang. Senang. Jadi tapi kalau semua lagi itu sesuai peruntukannya. Mengapa perumahan secara internasional itu mempunyai lokasi tersendiri dibanding perindustrian? Karena mereka tidak boleh digabung. Ya. Perindustrian itu 24 jam loh, non-stop. Supaya menghindari noise level yang berlebih. Gitu. That's one of them. Yap. Ya, bukan hanya noise saja, tapi one of them is noise. Ya. Noise dalam hal ini bukan noise yang lain, tapi adalah gangguan bunyi. Ya. Bisa dimengerti? Ya. Pro Media, we serve you better.